Seorang idiot dengan rencana bisa mengalahkan jenius yang tanpa rencana. Itu kata Warren Buffett. Itu. Jadi ketika kita merencanakan hidup itu memang vital, penting banget. Kita udah bahas sebelumnya di video sebelumnya bahwa kita akan berencana untuk membahas tentang perencanaan transportasi. Ada dua kubu, dua pendapat gitu, transportasi dulu atau wilayah dulu yang perlu direncanakan ketika kita akan merencanakan sebuah wilayah atau kota. Itu kayak ini dulu lah, kayak debat kusir, debat kusir, telur dulu apa ayam dulu gitu. Itu ya silakan aja, nggak masalah mau wilayah dulu atau transportasi dulu nggak apa-apa, karena keduanya saling mendukung. Untuk video ini kita bahas tentang perencanaan wilayah gitu. Nah, untuk menggampangkannya kepada kita dan saya juga gitu. Sebenarnya ketika kita merencanakan sebuah wilayah, itu apa sih yang kita butuhkan? Kalau saya sih lebih gampangnya kata Lao Tzu. Lao Tzu itu segala sesuatu, kata Lao Tzu, segala sesuatu itu ya, maju mundurnya sebuah negara itu ditentukan oleh bagus atau tidaknya perencanaan keluarga gitu. Semua teman-teman anggota keluarga kan, mungkin seperti bapak-bapak ya kepala keluarga. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga? Ada sandang, pangan, papan, itu kebutuhan utamanya. Kemudian kebutuhan pendukungnya, perlu wisata, perlu jajan, wisata juga, perlu listrik, perlu air, perlu tempat parkir. Itu kebutuhan pendukung gitu. Kalau kita mau punya mobil ya kita harus punya tempat parkir. Kalau kita punya mobil nggak punya tempat parkir ya mungkin kita numpang di tempat parkir orang, repotin orang kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu perlu direncanakan gitu. Nah sekarang kita ke perencanaan wilayah ya, perencanaan wilayah. Kalau kita lihat sejarahnya, misalnya di negara-negara asing zaman koboi itu di Amerika, mereka itu kan ada kota-kota mati, sama sekarang kan kotanya tinggalkan. Kenapa? Karena sumber dayanya udah nggak ada gitu. Jadi ketika kita merencanakan sebuah wilayah yang vital, yang paling utama, yang pertama kali harus dilihat adalah sumber dayanya. Sumber daya. Apakah dia misalnya sumber dayanya orang-orang bisa dari tambang misalnya dari pesawahan, sawah gitu, atau apalagi sumber daya mineral, apapun lah, mineral sama juga kayak tambang, mineral. Yang jelas yang utama itu adalah harus ada sumber daya, karena dia ibarat penghasilan untuk sebuah keluarga kecil gitu. Tanpa ini maka harus ada faktor lain ya. Kita bisa lihat misalnya kayak Singapura kan nggak punya sumber daya alam, tapi dia jadi jasa gitu, kehidupan di Singapura itu tergantung bagaimana servisnya kepada wilayah sekitarnya gitu. Itu. Jadi ini yang penting ya, sumber daya. Kemudian buat teman-teman ketahui juga, yang membuat negara-negara kita sekarang maju itu apa sih? Yang membuat maju adalah, yang pertama adalah pangan. Yang kedua energi. Yang ketiga teknologi. Jadi yang membuat negara-negara maju ini tiga hal ini. Pangan. Kenapa pangan? Karena semua orang butuh makan. Kayak kita di keluarga kalau nggak ada makanan ya wassalam kita. Energi, listrik kita nggak bisa nyetel YouTube kalau nggak ada listriknya gitu kan. Teknologi, tanpa teknologi itu kan suatu yang memudahkan hidup kita. Kalau tanpa teknologi kita nggak bisa hidup dengan nyaman gitu. Jadi tiga hal ini yang kita harus pertimbangkan. Kemudian kalau kembali kita ke tadi, kalau sejarah di Meksiko, di Amerika gitu, mereka kan banyak kota-kota mati gitu, yang ditinggalkan ketika sumber dayanya hilang. Kalau kita, sepengetahuan saya, pada dasarnya kota-kota yang ada di kita itu adalah warisan. Misalnya kayak kita DKI Jakarta. Itu kan peninggalan zaman Belanda, Batavia dulu kan, makanya disebutnya Batavia. Bandung direncanakan juga sama orang Belanda gitu. Kota-kota kita kebanyakan adalah warisan.
Jadi kita tidak merencanakan, kita given. Kota-kota itu given, sudah diberikan. Memang ada sih kota-kota yang sengaja dibuat, misalnya kayak Mekarta yang mungkin lagi ngetren. Kemudian kalau di Bandung ada Kota Baru Parahyangan. Tapi sepengetahuan saya, kota-kota itu basisnya perumahan, bukan ke sumber daya apa misalnya. Itu. Jadi apapun kehidupan di kota-kota baru itu akan sangat dipengaruhi oleh kota-kota sekitarnya gitu. Kalau menurut pandangan saya. Nah, rumus maju atau mundurnya sebuah wilayah itu biasanya kita pakai rumus ini. C plus I plus G plus X minus M. Ini untuk suatu loop terbuka gitu. C itu konsumsi. Jadi makin banyak konsumsi, maka bisa berarti bahwa kita beraktivitas gitu kan. Kemudian investasi itu simpenan masyarakat misalnya di bank gitu. Ini investasi. Kemudian G, government expenditure, pengeluaran pemerintah. Ini pengeluaran pengeluaran apa yang dibelanjakan, belanja negara lah gitu. Gampangnya itu. Belanja negara atau belanja kabupaten kota. Kemudian ini X itu ekspor. Ini impor gitu. Jadi kalau X-nya lebih besar daripada impor, maka kita kemungkinan wilayah itu maju. Tapi kalau impornya lebih besar daripada ekspor, itu akan mengikis yang lain gitu. Itulah kenapa sangat disarankan kalau anggota warga negara kita kalau belanja jangan keluar, belanja di kita aja gitu. Belanja jangan kebanyakan, misalnya punya uang banyak, bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia, bawa ke Amerika, belanja di sana. Itu menyulitkan bangsa kita sendiri gitu. Kita bagusnya itu ngajak orang luar, sok pada belanja di kita gitu. Kitanya di mereka nggak belanja. Ya memang begitu rumus kemajuan ekonomi itu begitu. Coba aja Anda pelajari, Anda lihat dan koreksi kalau kira-kira saya salah. Itu udah diteliti gitu. Dan logis kan, kecuali kalau tertutup. Kalau loop tertutup itu ekspor dan impor bisa dihilangkan. Jadi maju atau mundurnya sebuah wilayah itu bisa CIG aja. Misalnya contoh nyata itu Kampung Naga. Di kita ada kan Kampung Naga. Kampung Naga itu menurut saya sih perencanaannya amat sangat bagus. Keren banget Kampung Naga. Gitu. Dan apa yang membuat Kampung Naga survive? Karena mereka bisa menghasilkan makanan sendiri, bisa punya sawah, punya kebun gitu kan, kemudian memelihara binatang peliharaan sendiri dan bisa hidup gitu. Memang yang dibutuhkan itu kebutuhan hidup itu gitu. Kemudian mengenai tanpa listrik, tanpa itu pilihan gitu. Itu pilihan. Sebenarnya kan itu kan bukan kebutuhan utama. Kebutuhan utama kita itu ya makan gitu. Makan, pakaian, rumah gitu. Selebihnya itu hal-hal yang lain pendukung gitu. Jadi itu prinsip dasarnya untuk perencanaan sebuah kota. Pertama kita lihat dari sumber dayanya. Kalau kita membuat membangun sebuah wilayah tanpa sumber daya, maka kita akan sangat tergantungan pada wilayah sekitar gitu. Kalau kita orientasinya kemandirian, maka kita harus bisa sendiri gitu, harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kira-kira demikian aja untuk pengantar perencanaan wilayah dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan dan ada masukan supaya kita bisa terus belajar. Kira-kira demikian. Terima kasih.